aku kekurangan sekali ya. Sampai mau berenang aja jalan kaki nyari duit recehan gitu istilahnya. Di dalam nangis saat itu, di dalam nangis kecilku gitu, di dalam nangis aku masih kecil, aku tuh kayak ngejerit gitu loh, Ndra. Suatu saat Allah kasih kesempatan aku punya rezeki, aku harus berbagi. Aku harus peduli karena rasanya seperih ini. Jadi semua masalahku kecil. Karena aku punya Allah yang begitu besar. Jadi kunci dari kesuksesan perjalanan hidup itu sebetulnya prasangka yang baik terhadap Allah di atas. Subscribe. Akhirnya aku kali ini bisa ketemu Teh Feby langsung di Bandung. Yes, Bandung, betul. Pertemuan perdana ya. Mudah-mudahan dari sharing kita kali ini bisa bermakna, bisa membawa manfaat, arti, dan guna untuk sahabat semuanya dimanapun berada. Masya Allah, yes. Feby kok bisa bahagia kayak gitu terus gitu ya. Iya. Aku pengen mulai dari ini dulu deh, dari masa kecilnya Teh Feby gitu ya. Gimana sekolahnya. Aku pengen dimulai dari situ dulu. Cerita dong ke teman-teman. Oke, aku lahir di Jakarta 1977 di depan Menteng, Jakarta Selatan, daerah-daerah Menteng sana lah, Jaksel, anak Jaksel. Nah, pada masa itu mama papaku masih harmonis, tapi pada saat aku masuk di TK dan kakakku boy ke kelas 3, kelas 4 lah, aku menjelang SD kelas 1, mama papaku divorce, cerai saat itu. Nah, ada satu fase di mana sepertinya cerita serunya dimulai dari situ, Ndra. Dimana papa mama tuh bilang, Feby mau ikut mama atau mau ikut papa gitu. Mau ikut mama atau mau ikut papa. Sebagai anak yang mencintai mama papa, bingung untuk milih gimana ya, mau ikut mama kangen papa ntar, mau ikut papa kangen mama. Tapi akhirnya berjalan. Boyke juga sama ditanya seperti itu. Sampai akhirnya, jadi kita tuh dua bersaudara, Feby Suryanata sama Boyke Suryanata, kakakku. Kita tuh sampai kayak mutusin gak mau sekolah gitu setahun, gara-gara kayak demo gitu. Karena keluarga. Akhirnya Boyke tinggal di Om, yang waktu itu melahirkan pemahaman tentang kecintaan dia tentang Harley Davidson. Aku juga waktu itu nggak tinggal juga di mama waktu itu. Sempet akhirnya aku juga tinggal di nenek di Purwakarta sama Boyke. Masa itu tuh bener-bener apa ya, masa-masa kecil yang kayaknya nggak semua anak ngelewatin itu tuh. Masa yang memang harus bisa membawa diri, harus bisa, nggak bisa manja-manjaan sama papa, karena saat itu papa udah nikah lagi juga. Terus nggak lama kemudian, beberapa tahun setelah itu, mama juga nikah lagi. Jadi masa-masa dimana masih kecil pengen dirasakan penuh orang tua utuh tuh nggak ada. Aku rasa mungkin cerita endapan emosi itu berawal dari situ tuh. Nah, dalam kebingungan, ketakutan, aku sempat merasakan, aku Boyke kalau nggak salah, merasakan nggak sekolah selama setahun karena situasi ekonomi yang tidak memungkinkan. Sampai nggak sekolah setahun? Sampai pernah aku nggak sekolah setahun. Terus situasi yang aku juga pernah merasakan ketika misalnya anak-anak lain mau berenang gitu, terus aku nggak punya uang, Ndra. Dan aku tuh waktu itu bayar berenang itu sekitar 500 perak. Tahun 80-an lah. Aku tuh yang Feby kecil tuh jalan gitu kan. Jalan dengan harapan kali aja nemu duit. Ya Allah. Kali aja nemu duit 500 atau berapa gitu. Sampai proses perjalanan akhirnya lama nggak tinggal sama mama. Aku akhirnya ikut papa. Terus aku punya stepmom. Aku pernah mengalami satu fase di mana I have ibu tiri gitu istilahnya, yang banyak warna banget lah saat itu. Aku pindah ke Bandung waktu itu. Tinggal di Bandung, mengalami satu situasi di mana anak-anak lain tuh orang tuanya utuh, sementara aku harus masak di dapur, nemenin nenek. Tapi anak-anak lain tuh bisa pergi ke mana main. Aku nggak boleh main, aku cuci piring. Ngalamin tuh tekanan-tekanan batin yang, ya Allah, bahagia ya jadi mereka, bahagia ya jadi mereka, bahagia ya jadi mereka.
Sementara aku nggak diperlakukan seperti itu gitu, situasi yang lalu tuh. Tapi semua berjalan sampai pada akhirnya aku kuliah di Bandung. Boyke juga kuliah di Bandung. Boyke duluan lulus, lalu Boyke berangkat ke Amerika. Nah, Boyke berangkat ke Amerika, aku kuliahlah di Unicom, ngambil komputer akuntansi di Pati Ukur. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra, ujungnya. Tapi kisah kecilku kurang lebih kayak gitulah. Nggak semua anak-anak melewati kepahitan perjalanan seperti itu. Aku bisa merasakan gitu ya, karena kurang lebihnya masa laluku juga seperti itu gitu ya. Jadi kelas 3 itu bapak sudah nggak ada gitu ya. Waduh, pokoknya pokoknya nggak enak lah ya. Tapi yang aku pengen konfirmasi ke Teh Feby, di saat kemudian ayah dan ibunya divorce gitu ya, terus kemudian sampai berhenti sekolah 1 tahun gitu, ada nggak sih semacam kayak, wah ini nggak bisa, kondisiku begini terus, nanti aku harus mengubah nasib gitu. Sesuatu yang diinginkan di masa depan tuh seberapa kuat gitu, Teh? Ya, kalau masa kecil waktu itu nggak kepikir gitu, Ndra. Karena belum sampai kepada pendewasaan seperti itu. Tapi trigger terbesar tuh pada saat aku kuliah. Nah, pada saat kuliah kan aku tinggal di tempat nenek, tapi step grandma gitu. Nah, di masa tinggal di nenek di Bandung waktu itu kan harus pandai-pandai membawa diri lah, ya cuci piring, ya masak, yang ngurusin keponakan baru lahir, baru bisa kuliah gitu. Satu hal yang aku merasa gini, pada saat waktu itu sempat ada beberapa saat lama di Jakarta, aku tuh tinggal di satu kota di Jakarta yang daerah itu tuh daerah sabu-sabu, daerah putau, daerah-daerah yang memang situasinya itu membuat pemuda kalau ada di sana udah pasti make, Ndra, udah pasti DO, udah pasti overdosis gitu istilahnya. Nah, di kala saat seperti itu akhirnya aku memutuskan, Feby mau tinggal di Jakarta tetap atau mau tinggal di Bandung? Aku memutuskan tinggal di Bandung saat itu karena yang tadi Hendra bilang itu, kalau seandainya aku tetap berada di dalam lingkungan seperti ini, pasti nasibku nggak akan jauh tuh dari lingkaran itu gitu, nggak akan jauh dari lingkaran itu. Tapi kalau seandainya aku mau merubah nasib, aku harus pindah ke tempat baru. Makanya waktu itu pindah ke Bandung. Nah, satu sisi yang aku pikirkan gini, waktu aku di Jakarta itu kan free sex udah luar biasa banget, Ra. Jadi dari SMP tuh free sex tuh udah biasa. Tapi beruntungnya papaku memberikan nilai-nilai yang kayaknya nggak semua ayah menyampaikan itu. Papaku bilang gini, Feby, kamu perempuan, kamu jaga diri kamu, untuk hal yang satu itu, kamu harus kasih hanya untuk suami kamu. Karena itu sesuatu yang mahal untuk diberikan, gitu. Jadi waktu itu walaupun aku tinggal di Jakarta, itu terjaga gitu. Nah, tapi aku mikir, tapi kalau di dalam lingkungan kayak gini, gimana bisa dapetin yang baik? Akhirnya aku memutuskan pindah ke Bandung. Nah, di Bandung itulah mulai ada cerita tentang, oh, ada sesuatu hal yang lain ya daripada hanya hidup. Ya filsafat itu, Ndra. Jadi kampusku di Unicom, jalan di Pati Ukur, kebetulan guru filsafat aku tuh rumahnya di Pati Ukur 90. Jadi antara kampus sama tempat sekolah filsafat aku, itu jaraknya cuma sekitar 100 meter gitu. Tapi memang ketertarikan masalah agama itu udah berlangsung lama sih sebenarnya. Udah ada ketertarikan dari dulu gitu. Karena di situ aku udah mulai berdoa, ya Allah, rasanya seperti ini ya kalau mama papa pisah, kalau nggak punya uang gitu istilahnya, kalau banyak keterbatasan. Terus harus gimana merubah hidup? Aku cuma tahu satu-satunya cara untuk merubah kan kita harus dekat sama Allah. Karena Dia yang punya segalanya untuk merubah gitu. Oh, aku simpel waktu itu. Aku jadi remaja masjid aja deh. Jadi waktu itu aktif di remaja masjid di Bandung. Apa-apa ikut kegiatan-kegiatan masjid. Tapi yang mereformasi cara berpikir dan lain-lain itu semuanya dari sekolah filsafat di Pati Ukur sih, yang 16 tahun itu, Ndra. 1996 sampai 2012, sampai guru filsafatku meninggal saat itu. Terus